Halo, bertemu lagi dengan host kesayangan kalian, Wahyu Agung di video Ngopi. Ngobrol sembari berpikir. Oke, pada pendalaman materi 2 kali ini dibuka dengan jenjang karir dengan Pak Dodi. Jadi, Pak Dodi memberikan wejangan bahwasanya ketika dalam sistem meritokrasi ini, kan salah satu unsur dari meritokrasi adalah kualifikasi. Dan kualifikasi ini berkaitan erat dengan jabatan fungsi masing-masing, dan jabatan fungsi ini berkaitan erat pula dengan kompetensi. Jadi Pak Dodi sangat mengencourage kita untuk mengambil pendidikan lanjut untuk upaya pengembangan kompetensi dan skill yang sesuai dengan tupoksi dalam pekerjaan. Selain itu, jika kita diberikan kesempatan untuk bekerja dalam suatu tim, maka kita harus belajar beradaptasi dengan cepat untuk memberikan kinerja yang maksimal pada tim tersebut sehingga kita bisa memberikan dampak yang progresif. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan review tugas learning journal pendalaman materi agenda 2 yang pertama. Ketika beberapa teman menayangkan videonya, kita bisa melihat berbagai perspektif dan mungkin saling melengkapi antara materi atau sudut pandang dari kacamata yang berbeda. Pak Dodi memberikan aplaus karena adanya perbaikan yang menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya dilakukan review juga pada tugas individu pertama dalam tindak lanjut bahwa kita mengidentifikasi dan refleksikan nilai berakhlak di lingkungan kerja, yaitu breaking the limitation. Bahwasanya tindakan aktualisasi ini perlu dibarengi dengan internalisasi nilai berakhlak itu sendiri. Dengan apa? Dengan kegiatan habituasi atau dengan kegiatan pembiasaan di lingkungan tempat kerja terhadap aktualisasi yang telah kita rencanakan. Salah satu bentuknya mungkin bisa dengan proses demonstrasi atau pengembangan secara terus-menerus terhadap rancangan aktualisasi yang telah kita buat. Tentu ada banyak kekurangan di direktorat maupun biro masing-masing yang menjadi tantangan atau keresahan bagi kita sendiri. Sejatinya kekurangan tersebut harus kita hadapi untuk bisa diselesaikan dan dicari solusinya. Dengan apa? Yaitu dengan kompetensi dan skills yang telah dimiliki, yang dibarengi dengan sifat berakhlak itu sendiri. Kegiatan cukup seru ya kali ini, karena di sela-sela review tugas tersebut juga ada ice breaking yang dibawakan dengan meriah, dengan seru oleh Pak Dodi, yaitu ada tebak kata dan juga meregangkan badan untuk tetap bugar. Selanjutnya agenda yang dilaksanakan adalah dinamika kelompok berupa kita mempresentasikan hasil tugas tentang tokoh panutan dalam refleksi nilai berakhlak. Di sini tokoh-tokoh yang dibawakan oleh teman-teman adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Biasanya kita berkaca dari tokoh-tokoh yang sudah meninggal, tapi kita mencoba untuk mendalami sifat berakhlak kepada tokoh-tokoh yang masih hidup, atau dalam bahasa gaulnya itu living legend begitulah ya. Di sini sesi diskusinya berjalan dengan cukup seru karena cukup interaktif dengan adanya diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis. Dan kita bisa merefleksikan diri bahwa ternyata dari tokoh-tokoh yang kita sebut tadi ternyata bisa kita renungkan dan kita tiru untuk nilai-nilai yang positif, khususnya dalam nilai core values ASN, yaitu berakhlak. Mungkin kita bisa mencontoh dari perilakunya, mungkin kita bisa contoh dari karakternya, atau mungkin kita bisa contoh dari pemikirannya itu sendiri. Kita juga belajar implementasi nilai berakhlak melalui kementerian atau lembaga lain. Di sini beberapa lembaga yang diangkat itu cukup menarik karena dari budaya kerja dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan itu ternyata sudah merefleksikan nilai berakhlak yang sesuai dengan zaman gitu ya. Di sini ada satu contoh menarik itu yang disampaikan oleh kelompok 4, yaitu kita berkaca nilai core values ASN melalui CDK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Sektor Timur. Yang saya highlight itu adalah nilai adaptif, karena dengan adanya tantangan-tantangan karena pekerjaan mereka garis besar berada di lautan, mereka membutuhkan teknologi-teknologi yang terbarukan, memetakan dan mengambil data untuk memberikan solusi yang terbaik. Dan itu mungkin selaras juga dengan BIG itu sendiri ya, bahwasanya dengan berkembangnya teknologi pemetaan dan berkembangnya teknologi pengolahan data, kita seharusnya bisa memetakan dan menyediakan baik IGD maupun IGT dengan lebih cepat, efisien, namun tetap teliti. Demikian cerita dari saya.
Sejauh ini materi agenda 2 cukup dibawakan dengan seru dan cukup banyak juga ilmu bermanfaat yang dapat didapat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, dan jangan lupa ngopi.